Neraca analitik ini neraca analitik corong. yang pertama, alat yang digunakan adalah neraca analitik Erlenmeyer. Yang kedua adalah Erlenmeyer. Dan ketiga adalah corong. Keempat, kertas saring. Yang kelima adalah gelas ukur. Keenam, pipet tetes. 7, beker gelas. Dan yang kedelapan adalah buret adalah buret. Bahan yang pertama digunakan adalah daun pucuk merah. Dan kedua adalah piper ornatum. 3 adalah kumis kucing. Bahan yang pertama untuk menguji vitamin C adalah daun pucuk merah, cabai, jambu air. Buat tabelnya, buat tabel yang macam di Jogja. Pembuatan kode Yang kabuang. menggunakan tabel pengamatan. Langsung sih. Nah, Dari situ Olita. duh, kemana? Oke. Satu. Yang pertama adalah timbang sampel sebanyak 25 gram. Berapa tuh? Yang pertama adalah timbang sampel sebanyak 5 gram ke dalam Erlenmeyer 500 ml. Yang pertama adalah timbang sampel sebanyak 5 gram. Timbang sampel sirih merah sebanyak 5 gram. Timbang kumis kucing sebanyak 5 gram. Sesuai dengan kodenya. Langkah kedua, masukkan setiap sampel ke dalam Yang pertama. gelas Erlenmeyer. Yang pertama daun pucuk merah. Beda. Yang kedua, masukkan sampel sirih merah. Dan inilah hasilnya. Masukkan sampel ketiga, yaitu sampel kumis kucing. Berani ngomong kan? Pembuatan larutan asam klorida 3% seminggu. Nah, nunggu. Bisa lah. Ya, apa sih ya? 100 ml. Pembuatan Yang di bawah. masukkan aquadas ke dalam labu ukur sebanyak 50 ml. Belum. Ya Allah. Tambahkan aquadas kembali hingga volume mencapai 100 ml atau sampai batas sera pada labu ukur. Klorida sebanyak 9,375 ml. Tambahkan kembali aquadas hingga mencapai 100 ml. Kemudian kocok larutan sampai rata. Tambahkan 200 ml HCl 3%. Dididihkan selama 3 jam dengan pendingin tegak. Tadi ya. Jangan kan ini ya. Tambahkan 200 ml HCl 3% ke dalam sampel sirih merah.
Belum, enggak ya. Belum hakam sayang. Tambahkan 200 ml HCl ke sambal 3 yaitu kumis kucing. Panaskan sampel dengan pendingin tegak selama 3 jam. Oke, tahap selanjutnya untuk pembuatan vitamin. Timbang sampel yang sudah halus sebanyak 25 gram. Sampel dihaluskan kemudian timbang sebanyak 25 gram. Timbang sampel yang kedua yaitu jambu biji Timbang sampel yang telah dihaluskan sebanyak 25 gram, misalnya jambu air. Dan yang diperlukan sayang. Sampel ketiga adalah cabai yang harus dihaluskan. Ya. Udah. Itu sayang, ayo. Untuk begitu. Oke. Jadi kamu apa sampel? Timbang sampel pucuk merah sebanyak 25 gram. 25. Timbang sampel cabai sebanyak 25 gram. Timbang sampel sirih merah sebanyak 25 gram. Langsung di situ dah. Dah. Ini dong. Oh. Lalu masukkan air aquades untuk ditambahkan ke setiap sampel sebanyak 100 ml. Lalu tambahkan setiap sampel sebanyak 100 ml. Pada tiap sampel. Sebanyak 100 ml setiap. Oh, maksud itu gitu ya. Kalau cabai lebih cepat. Oke, berarti yang ini ya. Berarti ini boleh Dunia yuk ya. Aduk hingga merata. Tim nempuk ngaskan tuh satu untuk uduk tuh. Nah, ini udah tercampur belum? Udah. Oh, nggak bisa. Lakukan penyaringan. Nggak bisa masuk ya. Terus. Tuang. Banyak yang itu ya. Saring menggunakan corong yang telah dialasi dengan kertas saring. Oke. Dan ngomong kau? Udah ngomong apa tadi? Udah. Ya, ini. Udah. Oke. Hai. Langsung diniin aja katanya. Oke, lumayan. Mana? Ini Dia mainin aku ya dan ya. Udah ada telepon. Sampel nomor 2. Nomor 2. cantik. Ya beginilah kalau untuk menunggu. Bunda, nomor 1 sayang.
Ya diremas, remas. Dan ngomong. Pembuatan indikator amilum Atau pati. atau pati. Kemudian dipanaskan sampai suhu 90 derajat. Timbang pati sebanyak 0,25 gram. Banyak. Kalau kelebihan dikurangin ya guys. 0,25 sampai 0,25 gram. Sedikit. Oke guys. Timbang natrium karbonat sebanyak 14,3 gram. Natrium karbonat sebanyak Timbang natrium karbonat sebanyak 14,3 gram. ada 14,3 gram. Kamu cek opa, ada kamu cek opa. Tambahkan Aquades sebanyak 30 ml ke dalam larutan natrium karbonat. Timbang asam sitrat sebanyak 5 gram. Tambahkan 5 gram asam sitrat yang telah dilarutkan dengan Aquades sebanyak 15 sampai 20 ml. Diaduk sampai dilarut, sudah larut, panaskan sampai masih diaduk terus diaduk. Oke, selanjutnya tambahkan 1,5 gram koper sulfat. Kalau ngomong Quran. Kau lah ngomong nih gua. Lalu tambahkan air Aquades sebanyak 10 sampai 15 ml. Tambahkan 5 gram asam sitrat yang telah dilarutkan dengan Aquades. Sambil diaduk hingga merata. Tambahkan 0,5 gram 2,5 gram sulfat yang telah dilarutkan dengan Aquades. sampai habis ya numpakannya. Sampai besar. Iya. Diaduk dulu. Oke, jadi yang Lalu diaduk sampai rata. Pindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 100 ml. Campur dengan Aquades. Lalu tambahkan Aquades hingga batas tertera. Oke. Bacakanlah, Andi. Lalu dikocok sampai merata. Ini air Aquades yang sudah dipanaskan. Tunggu lo, Bang. Lalu dicampurkan pati sambil diaduk. Dicampur ke air yang setelah dididihkan. Itu apa namanya? Timbang larutan iodida sebanyak 25,2525 gram. Belum, dah. Kemudian tambahkan air Aquades ke dalam gelas kimia sebanyak 40 sampai 50 gram.
Tuangkan air aquades sebanyak 40-50 ml. Lalu dicampur dengan air aquades sambil hingga diaduk larut sempurna. sampai larut sempurna. Kalau sudah larut, masukkan ke dalam labu ukur. Isi air aquades sampai batas. Lalu dikocok. Masukkan aquades ke dalam labu ukur sebanyak 50 ml. Tambahkan asam sulfat sebanyak 2,6 ml. Tambahkan asam sulfat 2,6 ml. Iodin. Masukkan iodin. Oke. Dah. Anak karbohidrat itu. Oke. Lakukan HP bang gitu. Karbohidrat tuh sayang. Dikasih. Dikit tetes deh. Tambahkan indikator amilum sebanyak 3 tetes. Lanjut. Dikocok. Sampai dititrasi dengan larutan indonin hingga berwarna biru. Yang kedua adalah sampel babodotan dititrasi dengan larutan idonin hingga berwarna biru. 3 tetes. Biar dulu Campurkan. Lalu campurkan dengan larutan biurit. Dinginkan dan netralkan pH dengan larutan NaOH 30%, tambahkan sedikit asam asetat 3% agar suasana larutan agak sedikit asam. Tambahkan aquades hingga volume mencapai 500 ml. No, ini bukan aquades sayang. Malam ini tuh. Tambahkan NaOH sebanyak 10 ml ke dalam setiap sampel. Tambahkan asam asetat sebanyak 1 ml dengan menggunakan gelas ukur. Ini gelas ukur. Tabung. Bukan gelas ukur ya. Tambahkan aquades hingga volume mencapai 500 ml. Ini kita sampel. Masukkan ke setiap sampel sebanyak 500 ml. Kemudian disaring setiap sampel. Tuangkan setiap sampel. Setiap sampel 10 ml. Lalu tuangkan ke gelas
tuang. Bukan gelas tuh saya. Beli. Lalu tuangkan ke Erlenmeyer sebanyak 10 ml. Masing-masing satu sampelnya. Masukkan cairan Dove Scroll masing-masing 20 ml. 25 ml. Kakak Lalu tambahkan air Aquades sebanyak 15 ml. Itu ya. Tambahkan batu didih setiap sampel 1 batu. Masukkan air Aquades tadi setiap sampel sebanyak 15 ml. Lalu dipanaskan setiap sampelnya. Ambil cairan tiosulfat sebanyak 5 ml. Lalu masukkan air Aquades sampai batas. Lalu masukkan cairan yang sudah dicampur ke dalam diuret. Lalu ambil sampel KI sebanyak 15 ml. Lalu masukkan cairan KI ke masing-masing sampel yang sudah disiapkan. Lalu ambil cairan H2SO4 sebanyak 25 ml untuk dimasukkan ke setiap sampel-sampel yang sudah disiapkan. Masukkan ke setiap sampel. Masukkan cairan H2SO4 masing-masing ke setiap sampel sebanyak 25 ml. Aku udah nulis sih pokoknya. Enak banget. Inilah hasilnya. Simpel lah kanan bisa pakai itu jadi ya begitu gitu. Tambahkan air indikator sebanyak 0,5 sampai berbahan putih. mili. Tambahkan cairan indikator sebanyak 0,5 mili. Lalu campurkan sampai airnya berwarna putih. Lakukan filtrasi kembali sampai sampel habis. Baik putar. Udah enak indikator dah ya. Lalu campurkan cairan indikator sama seperti yang semula sebanyak 0,5 mili. Lalu diaduk atau dikocok. Lalu tambahkan airnya kembali hingga berwarna putih. Berapa mili? Lakukan ulang sampai sampel habis. Sampai berwarna pudar. Lalu campurkan air indikator sebanyak 0,5 kembali. Lalu digoyang. Dan inilah hasilnya. 20,1 dikurang apa ya? Ada kita Dan kita akan bersih-bersih karena pengujian hari ini selesai.